Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. So today we are going to study about telling time. Jadi hari ini kita akan belajar tentang telling time atau mengungkapkan waktu, ya kayak. So basically, if we want to say time atau telling time, we have to know first about the numeral, ya. Jadi kita sebelum kita mengetahui atau sebelum kita mengungkapkan sebuah waktu itu pastinya, karena waktu berhubungan dengan angka, tentunya kita harus mengetahui dulu angka-angka dalam bahasa Inggris gitu ya kan, minimal dari 1 until 20 gitu kan ya. So the first one I want to inform you about the numeral. Jadi ibu pengen ngasih tahu kalian dulu tentang angka-angka bahasa Inggris nih kak. So kita mulai dulu dari basic ya, dari dasar. 1 itu 1, 2 itu 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, dan 20 20. Okay, so let's move to the pocket book. Sekarang kita ganti ke buku paket. Nah, di sini ada numeral dari over than 20. Jadi apa namanya ya? Angka-angkanya itu lebih dari angka 20. Seperti ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 50, 60, 70. Oke, ya. Bagi yang belum mengetahui numeral dari bahasa Inggris, silakan dipahami, disimak lagi dengan baik-baik agar kalian bisa dapat mengungkapkan waktu dengan baik. Gitu ya, Kak ya. So, most of you have difficult for differences between tin and T ya. Jadi banyak dari kalian banyak yang masih sulit untuk membedakan penggunaan tin dan T. Oke, tin dan T maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini. Kalau misalkan belasan ya Kak ya, itu kan kita balik lagi ke sini. Kalau misalkan belasan ya, seperti 13, 14, 15, 16 dan seterusnya, belasan-belasan ini diakhiri dengan kata tin. Jadi maknanya 13. Tapi banyak dari kalian masih kebalik. Kalau ibu bilang 13, kalian nyebutnya masih menjadi 30. Jadi diakhiri pakai T, bukan pakai tin. Kalau kalian bilang sebutnya 30, jadinya akan menjadi 30. Kayak gitu. Ya, jadi so remember please, untuk belasan, yang belasan ini kayak diakhiri dengan kata tin. Tapi kalau puluhan, kalau misalkan puluhan seperti 20 gitu, 30, 40 dan seterusnya, itu diakhiri menggunakan T. Gitu ya. So let's see the difference between those numeral. Jadi ayo kita sekarang bedakan antara antara belasan dan puluhan. Oke, so the first one, number 1, ini apa? Oke, yang ini 50. Oke, yang ini puluhan. Berarti kalau puluhan tadi apa? 5. Oke, 5 50 gitu ya Kak. Kalau misalkan belasan berarti 15. Nah, beda di belakangnya, sama-sama 5, tapi kalau puluhan diakhiri dengan T, kalau misalkan belasan diakhiri dengan
14. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau 14 berarti menjadi 14. Kalau misalkan 40 menjadi 40 gitu ya. Oke, sekarang pindah ke 13. Kalau belasan berarti menjadi 13. Dan kalau misalkan 30 menjadi 30. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya nomor 4, 5, 6. Silakan dilanjutkan dengan kalian. Gitu ya, Kak. Tolong bedakan nanti antara belasan dan puluhan cara penulisannya. So, ya. I hope you guys all have to know about the numeral. Jadi semoga semuanya sudah hafal, sudah mengetahui, sudah memahami mengenai numeral dalam bahasa Inggris, mulai dari begin from the 1 until 70 ya. Semoga udah menghafal sampai 70. Pokoknya kuncinya itu kalian mengetahui aja angka 1 sampai 20. Insya Allah kedepannya mereka mirip-mirip gitu ya, Kak ya. So, oke. Di sini kalian lihat di buku kalian page 69, there are clocks. Ada banyak there are jam gitu, ada banyak jam. Nah, jamnya di sini memiliki waktu yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk menyatakan suatu waktu? Kenapa ini dalam bahasa Indonesia pasti jam 7 pas gitu ya, Kak ya? Nah, di sini ada aturannya, Kak. Untuk aturannya seperti ini. Ibu bikin di sini untuk aturannya, kalau misalkan jamnya itu pas, maksudnya berarti jam 7 pas atau jam 8 pas, yang jarumnya ada di angka 12 gitu kan ya. Itu disebutnya, kalian bisa nyebutnya clock. Jam 7 tepat atau sharp. Kayak gitu. Ya, misalkan jam 7 tepat, jam 8 tepat gitu. Itu kalian bisa menggunakannya sebagai kata o'clock gitu ya. Maknanya adalah tepat. Nah, kalau misalkan half ini apa? Berarti kalau half ini artinya 30 menit. Entah itu lewat 30 menit, entah itu kurang 30 menit. Jadi kalau ada 30 menit nanti kalian bisa menggunakan half gitu ya. Nah, mengetahuinya dari mana? Nanti kita pelajarin. Sekarang kalian mengetahui angka-angka spesialnya dulu nih gitu ya. Kalau ini bisa lebih 30 menit atau ntar kurang 30 menit juga bisa. Terus di sini ada quarter. Quarter itu artinya adalah seperempat, Kak. Atau kalau dalam jam itu kan biasa seperempat itu adalah 15 menit. Jadi entah itu lewat 15 menit atau kurang 15 menit, dia disebutnya akan menjadi quarter. Jadi bukan 15 minutes, tapi menjadi quarter. Kayak gitu ya. Terus, nah di sini tadi ibu bilang kalau misalkan jam 7 tepat, dia sama seperti ini jam 7 tepat ya, Kak, menggunakannya o'clock. 8, 7 o'clock. Oke, sekarang kalian remember. Berarti kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu waktu adalah kalimat simple present ya. Sekarang ayo ilmunya sekarang kita gunakan lagi. Yang udah kemarin kita pelajari simple presentnya itu, sekarang kita pelajari lagi. Untuk mengungkapkan suatu waktu itu menggunakan simple present. It's atau it is gitu kan ya. It is 7 o'clock. Berarti tandanya ini jam 7 tepat. Kayak gitu. Nah, sekarang di sini ada jam 7:30. Kalau kita bilang itu kan ya, 7:30, berarti 7:30. Kalau 7:30 cara mengungkapkannya bagaimana? It's ya, jangan lupa menggunakan it's karena dia tetap menjadi simple present.
It's 7:30. Nah, kenapa gini? Kenapa enggak kalau kita kan 6:30? Nah, seperti kita Kak ngomongnya 6:30. Jadi kalau dalam bahasa Inggris yang disebut pertama, yang ini ya Kak, yang disebut pertama itu adalah menitnya. Baru ke jarum jamnya. Gitu. Pertama jarum menitnya dulu, baru ke jarum jam. Sekarang kita lihat dia 6:30. Berarti kalau 6:30 itu 7:08. Berarti menjadi 7:30. Berarti kita tulis dulu 30. Tadi apa? 30 itu adalah half. Berarti di sini kita taruh 7:30. Berarti kan 7:30. Sini ya Kak, 7:30. Berarti 7:30. Kenapa pas? Pas ini artinya lewat ya. Jadi 7:30, 7:30 menit. Jam 7:30 menit. Berarti menjadi 7:30. Gitu ya. Sama juga di sini. Jam 3:15 menit. Gitu kan. Berarti jam 3:15 menit. Oke. Jangan lupa menggunakan simple present dan diawali dengan menitnya. Berarti 15 menit tadi apa? Quarter. Berarti di sini menjadi it's quarter lewat apa kurang? Jam 3 lewat apa jam 3 kurang? Lewat. Kalau lewat berarti menggunakannya past. Berarti it's a quarter past 3. Gitu ya. Nah, di sini kita belajar lagi. Ada angka jam 10 lewat 20 menit. Nah, jam 10 lewat 20 menit. Jangan lupa kalau lewat berarti menggunakan pas. Oke, biar lebih mudah, biar ada gambaran sama kita, berarti kita kasih angka dulu. Jam 10 lewat 20 menit. Oke, remember menggunakan simple present. Sudah gitu, baru kita menulisnya menggunakan menit dulu. Berarti it's 20, ya kan? 20 past 10. Kayak gitu ya. Terus di sini last. Oke, kalau tadi kan lewat gitu kan, jam 7 pas atau lewat, waktunya lewat. Sekarang bagaimana kalau misalkan kurang 10 menit, kurang 5 menit, kurang 15 menit gitu nih. Kalau misalkan kurang itu menggunakan to. Berarti artinya menuju gitu kan ya. Menuju ke jam berapa. Kayak gitu ya. Nah, di sini sekarang jam 7 lewat 50 menit. Berarti kalau 7 lewat 50 menit, oke. Sekarang Ibu jelaskan. Kalau jarum menitnya ada di sekitar sini nih Kak. Nih, yang Ibu tandain ini dari jam 12 sampai jam 6 di sebelah kiri. Itu kalian menggunakannya to. Karena dimaknainya berarti dia kurang. Kayak gitu kan ya. Berarti kurang itu maksudnya kayak gini, jam 8 kurang 10 menit kayak gitu. Berarti kalau jam 8 kurang 10 menit bagaimana? Ingat menitnya dulu, jarum menitnya dulu, berarti menjadi it's 10 to 8. Jadi dia menuju ke jam berapa? Menuju ke jam 8. Kayak gitu ya. So everyone, I think our lesson today is enough. Ibu pikir sekarang pelajaran kita sudah selesai. Don't forget, please remember and understanding my video today. Jangan lupa selalu ingat dan selalu dicatat, dipahami pula gitu kan ya dari video yang Ibu kasih hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp kepada teman kalian. So don't forget to do your task and send me by WhatsApp ya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian dan kirimkan tugas kalian melalui WhatsApp ke Ibu. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.